dulu. Mohon izin sebelumnya, apakah terlihat PPT-nya Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah terlihat PPT-nya Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai ngaji umroh pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan ada suatu perkataan, ada yang mengatakan hadis, tapi hadis ini sangat lemah. Utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Walaupun ini hadisnya lemah, bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu atau hadis palsu, tetapi kita bisa mengambil makna dari perkataan tersebut, ya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina sekalipun, ya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah pada malam hari ini, walaupun kita ngaji online, insya Allah tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, yang mana kata para ulama ada namanya syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu adalah syafaat yang paling besar, syafaat yang paling mulia di antara syafaat-syafaat yang lainnya, yaitu syafaat yang diberikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Semoga di hari akhir kelak kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah merampungkan pembahasan yang berkenaan dengan ihram. Apa saja adab daripada ihram, kemudian apa saja yang perlu dilakukan ketika ihram, mulai dari miqat hingga Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan membahas, ini masih dalam lingkupan ihram, ya. Karena ihram ini pembahasan sangat panjang. Insya Allah kita malam ini kita membahas tentang memahami larangan-larangan ihram, panduan lengkap untuk jamaah umroh. Ya, jadi sebelum kita menunaikan umroh di tanggal 15 Agustus ini, kita perlu tahu, ya, karena ini poin pentingnya di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Karena poin pentingnya di sini membahas yang berkaitan dengan larangan-larangan daripada umroh. Karena tatkala kita tidak tahu, tidak mengetahui larangan-larangan daripada umroh, dikhawatirkan umroh kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena umroh kita tidak sah. Apa saja yang dilarang ketika ihram? Yang pertama adalah hubungan seksual suami dan istri, atau biasa disebut dalam ilmu fikih itu jima. Dan jima itu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa dilarang? Karena Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha. Siapa saja yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, maka dia tidak boleh rafath. Ya, rafath itu dalam artian jima. Nah, ini juga bisa dikiaskan dalam hal umroh, karena
Kata menurut para ulama itu haji, menurut para ulama itu umroh adalah persiapan untuk haji, ya. Persiapan untuk haji. Makanya kita dianjurkan untuk umroh terlebih dahulu sebelum sebelum haji. Karena Rasulullah dahulu itu umroh dulu baru baru haji. Ya. Nah, jadi di antara kita atau di antara saudara kita atau kawan-kawan kita mungkin masih mempunyai mindset, kenapa sih umroh kita aja belum haji ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita pikirkan sekarang itu haji itu 30 tahun, 20 sampai 30 tahun ngantrinya. Nah, maka belum tentu kita diberi umur Allah Subhanahu wa taala sebanyak itu. Belum tentu 30 tahun yang akan datang kita diberi kesempatan Allah untuk haji. Maka alternatif yang paling utama adalah kita melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kenapa? Karena di dalam ibadah umroh itu juga di dalam ibadah umroh itu kita juga melaksanakannya di dalam ibadah haji. Ibaratnya umroh itu adalah haji kecil. Ya, sebelum melaksanakan haji utamanya ya haji yang besar itu kita melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Latihan dulu, intinya kita latihan dulu untuk melaksanakan ibadah umroh. Sehingga ketika kita sudah latihan, kita sudah matang keilmuannya, pengalamannya. Tatkala nanti haji nyampe sana nggak kaget. Kita sudah tahu yang namanya mana itu multazam. Kemudian kita juga sudah tahu mana tempat sa'inya. Kemudian kita sudah tahu bagaimana hukumnya, eh, mulai dari mana kita tawaf. Maka perlunya kita berumrah terlebih dahulu sebelum menunaikan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, selama hidupnya itu umrohnya 4 kali. Dan itu umrohnya sebelum beliau haji. Beliau haji itu 1 tahun sebelum beliau wafat, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Karena Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, sama ngasih umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dilarang ketika menunaikan sudah ihram, sudah artinya sudah memakai pakaian ihram, kemudian sudah niat umroh, yang dilarang adalah ciuman ya, atau berkontak fisik dengan syahwat. Ya, tetapi kalau misalkan sekedar bergandengan tangan dengan suami istri ya nggak ada masalah ya, karena itu tidak dengan syahwat. Ini dalam artian apa? Dalam artian apa namanya? Dalam artian ada syahwat di situ ya antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga adalah masturbasi. Masturbasi itu mohon maaf nggih, mengeluarkan air mani dengan sengaja itu juga salah satu perusak daripada pahala umroh. Nah, itu dilarang di dalam ihram. Nanti ada dendanya. Siapa yang melanggar nanti ada dendanya. Dan nanti kita sebutkan apa saja dan dendanya. Nah, masalah masturbasi ini Bapak Ibu sekalian ini dibahas panjang lebar oleh para ulama ya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i hukum masturbasi ini adalah haram, diharamkan. Ya, tetapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-istimna'u khairun minaz zina. Nah, jadi masturbasi itu lebih baik dibandingkan zina, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi hukum asalnya tetap diharamkan. Nah, tetapi kalau mohon maaf masturbasinya itu dengan tangannya istri, maka itu diperbolehkan. Intinya masturbasi yang diharamkan itu adalah dengan tangannya sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah nikah atau menikahkan. Tatkala ada seseorang di Masjidil Haram, misalkan dia sudah ihram, dia melakukan akad nikah atau dia menjadi orang yang menikahkan, maka nikahnya haram. Bukan haram ya, mohon maaf. Maka nikahnya tidak sah. Nikah tidak sah harus diulang. Nah, nikahnya tidak sah harus diulang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yankihul muhrimu wa la yunkihu. Jadi orang yang berihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh melaksanakan akad nikah ataupun menikahkan. Ya, jadi tidak boleh menikah ataupun menikahkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenakan parfum. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah boleh mengenakan parfum sebelum ihram? Ayo Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa jawab? Apakah boleh mengenakan parfum sebelum ihram?
Gimana Bapak sekalian? Ya. Oke, kami jawab ya. Sebelum ihram, kita mau apapun boleh ya. Mau pakai parfum, mau potong kuku, potong rambut, bahkan mau berjimat dengan pasangannya, nggak ada masalah. Karena sebelum sebelum ihram. Nah, kapan itu ihram? Ihram itu tatkala kita sudah memakai pakaian ihram, ya. Kemudian sudah melafatkan atau sudah meniatkan dalam hatinya niat umroh. Maka disitulah mulai larangan-larangan daripada ihram. Mengenakan termasuk larangan mengenakan parfum tatkala sudah ihram, baik dikenakan di badannya ataupun di kain ihramnya ataupun di rambutnya, nggak boleh semuanya, oke? Tidak diperkenankan. Tetapi tatkala di dalam madzhabnya Imam Malik, tatkala memakai sabun, tetapi niatnya bukan untuk wewangian, niatnya misalkan untuk sekedar mendinginkan badan, itu nggak ada masalah. Jadi tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya untuk wangi-wangian, maka nggak diperbolehkan. Ya, ingatkan nggih, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala talbasu syai'an massahu za'faranu walal warsu." Artinya adalah jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keenam adalah meminyaki rambut. Kenapa kok nggak boleh meminyaki rambut kalau sudah ihram? Dikhawatirkan ketika kita meminyaki rambut kita ada rambut yang rontok sehingga merusak umroh kita. Gitu. Kemudian yang ketujuh memotong kuku. Kenapa memotong kuku dilarang ketika ihram? Itu dikiaskan kepada mencabut bulu atau mencukur bulu. Mencukur bulu kan dilarang di dalam ihram. Makanya memotong kuku juga dilarang. Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup kepala untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan malah wajib nggih, menutup kepala dengan kain jilbab itu malah wajib hukumnya. Nah, kalau laki-laki nggak diperkenankan pakai imamah, pakai surban, nggak boleh pakai peci, nggak boleh. Oke, hati-hati nggih Bapak sekalian nggih, mentang-mentang nanti bapak, terutama untuk bapak-bapak nggih, terutama mentang-mentang di sana panas ketika umur habis duhur misalkan. Nah, maka nggak boleh pakai peci, nggih. Nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai topi. Nah, kalau pakai payung gimana hukumnya? Nggak ada masalah payung, karena payung bukan termasuk penutup kepala. Yang tidak diperbolehkan adalah tatkala menutup kepala secara langsung, secara menempel, itu baru nggak boleh. Gitu. Kalau pakai payung ya nggak ada masalah. Gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la talbasu al-qamisa." Janganlah kalian memakai komis. Komis itu kan gamis ya, bahasa kita itu bahasa Indonesia-nya gamis. Gamis itu yang dipakai dari mulai leher ini sampai bawah, itu namanya komis. Komis dan baju. Nah, nggak boleh ya ketika ihram pakai komis. Kemudian celana, boleh pakai celana karena celana itu ada jahitannya untuk laki-laki. Nggak boleh juga pakai sorban, nggak boleh juga pakai pakai jubah atau suatu pakaian yang menutupi kepala. Ini untuk laki-laki ya Bapak sekalian ya. Kalau ibu-ibu malah wajib pakai jilbab, pakai pakaian yang menutup aurat, pakai pakaian berjahit, nggak ada masalah, gitu. Tidak ada masalah. Kemudian larangan untuk perempuan apa? Yaitu menutup wajah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang biasa pakai masker, yang biasa pakai cadar, silahkan ketika umur dibuka. Ya, karena termasuk larangan daripada larangan umrah adalah menutup wajah. Nggak boleh, termasuk nggak boleh pakai masker. Juga nggak boleh pakai cadar. Jadi harus kelihatan, harus tampak wajahnya. Harus tampak wajahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tantaqibul mar'atul muslimatu wa la talbasul quffazaini. Jadi perempuan yang sedang berihram itu, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memakai penutup muka atau cadar. Yang kedua, larangan kedua adalah nggak boleh pakai sarung tangan. Nah, jadi harus
harus ditampakkan tangannya, telapak tangannya ya. Ya, karena aurat perempuan kan sampai pergelangan tangan gitu. Harus ditampakkan, kemudian juga mukanya. Makanya sebagian ulama dari kalangan Hanafi dan Maliki itu tidak mewajibkan menutup kepala, menutup muka, mohon maaf, tidak mewajibkan menutup muka bagi perempuan. Kenapa? Dikiaskan tatkala dia ihram. Nah, kiaskan tatkala dia ihram saja boleh menampakkan wajah, kenapa di luar ihram tidak boleh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i perempuan wajib seluruh badannya tertutupi oleh kain. Ini dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita ke Yaman, Bapak Ibu sekalian, di negeri Yaman itu perempuannya sangat tertutup. Bahkan matanya pun nggak kelihatan. Karena mereka sangat berpegang teguh di dalam mazhab Syafi'i, baik ibadah maupun muamalah. Bahkan cara berpakaian pun sangat-sangat Syafi'i sekali. Gitu. Tapi di negeri kita Indonesia, ibadahnya kebanyakan pakai Syafi'i, tetapi muamalahnya pakai Hanafi ataupun Maliki. Terutama dalam hal pakaian. Dalam hal pakaian, kebanyakan warga Indonesia tidak bercadar atau membuka mukanya seperti itu. Kemudian yang ke-11, mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki. Nah, pakaian berjahit itu dilarang Bapak Ibu sekalian khusus untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan malah wajib pakai pakaian yang berjahit, gitu, karena harus menutupi aurat dari ujung kepala hingga ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan harus ditampakkan bagi perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya Umar bin Khattab, ya, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar ini salah satu ulamanya sahabat. Jadi sahabat dulu Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji umur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalangan sahabat dulu itu tidak semuanya ulama ya. Ada sahabat itu yang biasa-biasa saja tetapi terompa kakinya, terompa sandalnya terdengar di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu bukan termasuk ulama di kalangan sahabat, tetapi beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya. Makanya hadis riwayat Bilal itu sangat sedikit, tetapi beliau sangat mulia di sisi Allah. Karena apa? Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kok sampai kamu terompa sandalmu itu sampai kedengaran sampai surga gitu. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, saya itu Rasulullah, setiap kali habis wudhu, saya sholat 2 rakaat. Makanya ada sunnah syukrul wudhu. Sholat syukrul wudhu. Setiap habis wudhu, sholat 2 rakaat. Setiap habis wudhu, sholat 2 rakaat. Itu sunnahnya sahabat Bilal bin Rabah yang disetujui oleh Rasulullah dan menjadi syariat hingga sekarang. Nah, ada sahabat itu yang ahli perang. Beliau bukan ulama, tetapi ahli perang. Namanya Khalid bin Walid. Pokoknya kalau Khalid bin Walid menjadi panglima perang, pokoknya dijamin menang, nggak pernah kalah. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah memecat Khalid bin Walid. Bukan karena apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Karena dikhawatirkan Khalid ini apa istilahnya ya, dikultuskan oleh orang-orang. Nah, maka dipecat Khalid bin Walid. Nah, maka Khalid bin Walid itu merasa bukan malah kecewa. Apa kata beliau? Saya itu berperang untuk Tuhannya Umar, bukan untuk Umar. Gitu ya. Gimana para sahabat itu luar biasa. Nah, kita kembali ke Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini salah satu ulama dari kalangan sahabat, termasuk pokoknya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud itu pokoknya ulamanya di kalangan sahabat. Beliau banyak meriwayatkan hadis, kemudian juga hafal Al-Qur'an. Radhiyallahu anhu, semoga mereka berdua dirahmati, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, beliau Ibnu Umar berkata, qama rajulun, seorang laki-laki itu berdiri, faqala ya Rasulullah, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, madza ta'muruna, pakaian apa yang Anda perintahkan untuk kami ketika umrah? Madza ta'muruna an nalbisa minasyayati fil ihram. Pakaian apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika ihram? Kemudian
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul qamisa walas sarawilati walal amaima walal baranisa. Ya, kata Rasulullah, janganlah kalian memakai baju, memakai gamis, ya, gamis. Janganlah kalian memakai gamis, kemudian celana, sorban. Sorban itu sesuatu yang dibulatkan di kepala, ya, yang dibalutkan di kepala. Orang Arab biasanya banyak pakai sorban. Orang Arab Saudi, orang Yaman. Tapi bedanya apa? Orang Arab Saudi itu sorbannya seperti ini. Nah, sorbannya seperti ini. Jadi lebar gitu, kemudian seperti ini kan. Tapi orang Yaman itu diputar-putarkan di atas. Nah, itu masing-masing orang Arab itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya masing-masing dalam memakai sorban. Kemudian jubah, nggak boleh juga memakai jubah. Kecuali seorang, ya, illa ayyakuna ahadun laysat lahu na'lani falyalbasul khuffaini wal yaqta'u asfala minal ka'baini. Kecuali, ini pengecualian, seseorang yang tidak memiliki sandal, jadi saking miskinnya dia, sekiranya saking miskinnya sehingga sandal pun nggak punya, hendaklah dia memakai khuf. Khuf itu jenis sepatu yang terbuat dari kulit. Dia sangat kuat, gitu, nggak tembus air, kemudian juga sangat kuat ininya, apa namanya, sepatunya, dan tapi hendaklah dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki. Jadi syarat pakai khuf ini harus menutupi seluruh mata kaki. Mohon maaf, harus di bawah mata kaki, nggak boleh di atasnya mata kaki. Oke. Kalau di atasnya mata kaki harus dipotong dulu baru boleh dipakai ketika ihram. Karena ketika ihram itu dianjurkan itu sebenarnya nggak pakai apa-apa, gitu. Nah, tetapi kalau nggak pakai apa-apa kan panas, kakinya kan panas. Ya, maka diperbolehkan pakai pakai sandal, diperbolehkan pakai sandal tetapi yang tidak berjahit. Nah, seperti itu, gitu. Intinya tidak diperkenankan seorang laki-laki tidak diperkenankan memakai pakaian yang berjahit. Termasuk ini yang saya pakai koko, itu yang berjahit nggak boleh dipakai. Termasuk, mohon maaf, CD atau celana dalam itu nggak boleh dipakai, gitu. Tatkala nanti ihram di alam di atas pesawat, terutama bapak-bapak, gitu, tolong celana dalamnya dilepas juga. Terkadang kita lupa, gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas, ya, dendanya apa sih ketika melanggar 11 aturan di atas tadi yang telah kita jelaskan. Ya, jamaah haji maupun umroh yang melanggar 11 larangan di atas akan dikenakan 3 jenis denda atau sanksi. Nah, ada 3 jenis hukuman. Ini bisa pilihan, ya. Nah, boleh dipilih. Kata Syekh Zainuddin Al-Manibari, ya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in, ya, dalam kitab Fathul Mu'in ini saya punya kitabnya, kitab Fathul Mu'in seperti ini, ya. Nah, mohon maaf agak nggak jelas. Kitab Fathul Mu'in itu dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Manibari, salah seorang ulama India. Ya, jadi India itu walaupun bermadzhab Hanafi mayoritasnya, tetapi ada salah satu daerah namanya Malabari, itu semuanya bermadzhab Syafi'i. Jadi beliau mengatakan denda atau sanksi atas pelanggaran tindakan yang dilarang karena ihram selain pelanggaran jima. Nah, ingatkan, ya, selain pelanggaran jima adalah satu, menyembelih domba atau kambing yang cukup umur. Nah, itu menyembelih domba atau kambing yang cukup umur dan sekiranya layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sedekah 3 sok kepada 6 orang miskin, termasuk fakir di tanah haram, di mana setiap orangnya mendapatkan setengah sok. Nah, pertanyaannya, setengah sok itu, 1 sok itu berapa? 1 sok itu Bapak Ibu sekalian 3 kilogram. Berarti kalau setengah sok berarti 1,5 kilo. 1,5 kilo. Berarti kalau 3 sok berapa? 4,5 kilogram makanan pokok. Boleh kita makanan pokok berupa beras, boleh makanan pokok langsung sudah jadi nasi sama lauk, nah itu boleh. Terserah, yang penting beratnya
minimal 1,5 kilogram. Seperti itu. Atau yang ketiga, puasa selama 3 hari. Orang yang melanggar larangan boleh memilih di antara 3 jenis denda atau sanksi tersebut. Boleh memilih. Ya. Kalau misalkan nggak mampu, nggak punya uang untuk beli domba, bolehlah sedekah digasok kepada 6 orang miskin. Ya, kalau misalkan nggak mampu lagi, ya udahlah puasa 3 hari. Masa puasa 3 hari nggak mampu kan? Udah nggak punya uang, masa puasa nggak mampu kan? Ya nggak etis lah ya. Masa sama Allah perhitungan kan? Kita sudah perhitungan uang, masa dengan tenaga pun kita selayaknya nggak boleh perhitungan. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada kita tidak perhitungan, Bapak sekalian. Ya. Jangan sampai kita melakukan menebus kesalahan kita sendiri dengan perhitungan. Kemudian ini kita membahas sesuatu yang dilarang ya. Yang ke-12 adalah berburu. Berburu hewan darat itu dilarang di dalam ihram. Contohnya apa? Misalnya ya, misalnya membunuh kambing ya. Kemudian memburu apa kalau di sana itu banyak sekali burung darah ya. Jangan sampai dibunuh Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai dibunuh. Karena burung darah di sana itu sangat liar gitu. Ya nggak ada yang mau lah. Kalau di Indonesia mungkin sudah di ini ya di sate ya. Nah, kalau di sana itu sangat banyak sekali burung darah. Ya. Jamaah haji dan umroh diharamkan menjebak atau berburu binatang liar darat yang dapat dimakan meski di luar tanah haram selama ihram. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tanah haram itu ada di Masjidil Haram dan sekitarnya. Tidak hanya di Masjidil Haram, ada batasan tertentu, ada hududul haram namanya, batasan tanah haram. Baik di tanah haram maupun di luar tanah haram, tatkala sudah memakai pakaian ihram dan sudah melafazkan atau berniat ihram, niat umroh, maka dia diharamkan untuk berburu. Dalilnya apa? Hurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma. Diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 96. Tidak boleh membunuh, tidak boleh memburu dalam bentuk apapun. Kemudian yang ke-13, memotong pohon atau mencabut rumput hijau. Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, inna hadzal balada haramun. Sesungguhnya negeri ini adalah terhormat ya, terhormat. Dihormatillah karena Allah yang menghormati, karena penghormatan Allah kepada negeri tersebut. La yu'dadu syajaruhu, pohonnya tidak boleh ditebang. Wala yunaffaru sayduhu, binatang liarnya tidak boleh diburu. Wala yuhtala khalahu, dan rumput basahnya tidak boleh dibersihkan. Di Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Seperti itu wajib sekalian. Jadi dilarang kalau sudah umroh meti'i daun, dilarang ngambil rumput. Pokoknya dilarang mencabut rumput, dilarang apalagi menebang pohon, lebih diharamkan lagi. Kemudian yang ke-14, ini mungkin yang sering terjadi tatkala umroh, berdebat sengit. Ya, berdebat sengit. Jadi tidak diperkenankan kita berdebat sengit membahas dengan hal yang kurang bermanfaat, kurang berfaedah. Ya, sebisa mungkin kita empet, kita tahan. Ya, karena umroh itu kita belajar sabar, belajar menahan emosi. Jangan sampai kita berdebat. Al-hajju asyurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang perlu ditulis bawahi adalah wala jidala fil hajj. Haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Siapa saja yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, yang pertama tidak boleh rafats. Ya, ini juga berlaku di umroh, ya. Bisa dikiaskan kepada ibadah umroh. Yang pertama ketika umroh tidak boleh rafats. Rafats itu ada jima. Kemudian tidak boleh berbuat fasik dosa. Berbuat fasik itu juga termasuk jailin
kawannya misalkan, termasuk mencopet, mencuri. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang Indonesia mencopet. Nah, kemudian naudzubillah pelecehan seksual. Nah, itu sempat viral juga, orang Indonesia juga ya, mencoreng nama Indonesia. Kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara Saudi Arabia dan dikenakan denda atas pelanggarannya. Maka tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh maksiat. Kita di sana tidak boleh, jangankan maksiat, kita berpikir negatif aja nggak boleh. Oke. Teman saya itu ada, Bapak Ibu sekalian, dia itu ketika sedang umroh, dia itu mikir, ini banyak sekali burung dara yang keliling di atas Ka'bah. Gimana nanti burung tersebut kalau nelek di atas orang yang sedang ibadah? Nggak, nggak lama, Bapak Ibu sekalian, ada tai dia, mohon maaf, ada tai di atas kepalanya. Ya. Artinya burung itu sudah, gara-gara dia berpikir demikian, langsung Allah ijabahi doanya. Ya. Jangan berpikir aneh-aneh ya di sana. Jangan sampai ada yang sombong. Ya, jangan sombong. Karena kesombongan itu melemahkan kita di sana. Okay? Mungkin di Indonesia kita sombong nggak ada efek. Tetapi ingatlah, tatkala kita sudah umroh, berada di Masjidil Haram, kesombongan kita itu langsung berefek, langsung dibalas spontan sama Allah di tempat itu juga. Makanya hati-hati ya. Ya banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh di sana karena kesombongan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah dan berbantah-bantahan dalam masa pelaksanakan haji. Termasuk juga pelaksanaan umroh nggak boleh bantah-bantahan, nggak boleh ayel-ayelan, nggak boleh berdebat masalah yang sepele seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji umroh yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 30 menit lebih kita sudah membahas yang berkaitan dengan ihram. Insya Allah di pekan depan, kalau Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita, memberikan kita kesempatan, kita akan membahas yang berkaitan dengan tawaf. Apa itu definisi tawaf, bagaimana tata caranya, dimulai dari mana, berapa jumlah tawaf. Insya Allah kita akan bahas secara panjang lebar yang berkenaan dengan tawaf. Mungkin itu dari kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita tutup, barangkali Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau ada yang perlu di sharingkan, monggo. Silakan kita sama-sama belajar, silakan. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita 13 anggota di sini. Alhamdulillah. Ya silakan, mungkin ada tambahan dari Mufaidah Umatin atau Bapak Yoyo atau rekan-rekan yang lainnya, barangkali ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan. Iya, Masya Allah, Ustaz Adhan, terima kasih. Materi yang disampaikan luar biasa. Ini Afwan ini nggak terlihat soalnya lagi di luar ini Ustaz Adhan. Aman-aman Bapak Yoyo. Iya, ini sekedar tambahan informasi bahwa minggu depan kita tanggal 9 tepatnya hari Jumat, pas 1 minggu ke depan, insya Allah kita akan adakan kajian jalan terang, ya, dan Bapak Ibu jamaah. Jadi kajian ngaji umroh, insya Allah setiap bulan di Jumat kedua kita adakan secara offline dengan tema kajian jalan terang. Insya Allah kita laksanakan langsung di kantor Bapak Ibu jamaah yang berkesempatan, ada kelonggaran waktu, kami persilahkan untuk hadir. Insya Allah ada 2 sesi. Sesi pertama, sesi kisah inspiratif. Kita datangkan seorang pengusaha tahu tempe yang dulunya memang benar-benar dimulai dari nol, dan sekarang alhamdulillah memiliki 2 pabrik. Nah, beliau akan berkisah dan Ustadz Ali Fauzi misalnya. Mungkin itu sekedar tambahan informasi dari saya, Ustadz Adhan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nggih. Terima kasih atas tambahannya Pak Yoyo. Nggih, silakan jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan melaksanakan kajian jalan terang di pekan yang akan datang. Jadi Insya Allah setiap bulannya ada 3 kali pertemuan online, ngaji online, kemudian 1 kali tatap muka langsung di kantor PT Mitra Hana Wisata. Ya. Jadi Insya Allah kita akan mendatangkan pemateri-pemateri yaitu alumni PT Hana Mitra Wisata, ya, yang mana mereka ini sangat menginspirasi kita semuanya. Nah, di 2 pertemuan kemarin kita datangkan Pak Kartakim, kemudian dilanjutkan Pak Yunus. Mereka bercerita banyak tentang bisnis yang mereka jalani sekarang, mulai dari nol hingga mereka semua sukses. Ya. Kemudian di sesi keduanya, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Ali Fauzi. Jadi ada 2 sesi, Bapak Ibu sekalian. Sesi pertama, insya Allah kita akan membahas tentang ilmu dunia. Jadi ilmu dunia juga penting, ya. Ilmu dunia juga penting karena wala tansa nasibaka minad dunya, kan. Allah sendiri yang mengatakan jangan kalian tuh melupakan bagian daripada duniamu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita belajar ilmu akhirat yang berkenaan dengan tauhid atau akidah supaya kita kuat seperti itu, ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Karena siapa yang ingin dunia maka ada ilmunya. Nah, karena siapa yang ingin akhirat juga ada ilmunya. Karena siapa yang menginginkan keduanya juga pakai ilmu. Insyaallah kita menggabungkan antara 2 ilmu, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, sehingga tatkala dua ilmu ini kita gabungkan, kita niatkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah efeknya untuk kita semuanya. Nah, insyaallah juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada tambahan atau barangkali ada pertanyaan terkait ihram atau yang lainnya, silakan. Okay? Masya Allah ada Ibu Fatim yang selalu istiqomah ikut di kajian umroh ini. Alhamdulillah ada Pak Bambang, ada Bu Mei, kemudian ada Ustadz Irfan, Ustadz Ajun, Bapak Yoyo, Bu Khaira Ummatin, Ustadz Afandi Hasan, ada Mas Galang juga, Masya Allah luar biasa. Kemudian ada Pak Kastono, ada Bu Rufiah. Ya, nggih, monggo silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Silakan semua. Apa-apa coba. Silakan Bu barangkali ada tambahan. Ya, insya Allah cukup Ustadz. Terima kasih banyak. Hari ini diulas kembali untuk sebagai bekal untuk para jemaah yang tanggal 15 Agustus nanti. Cukup jelas. Terima kasih untuk ilmunya malam ini Ustadz. Nggih. Nggih. Nah, Mohon izin Ustadz Adhan nggih, ingin monggo. itu sekedar masukan terkhusus untuk jamaah trip 15 Agustus ini, mungkin dari beberapa jamaah yang kemarin mengikuti manasik umroh di kantor, mungkin ada yang ingin menanyakan tapi belum sempat atau malu. Mungkin Ustadz Adhan bisa menawarkan diri di grup WA. Jadi siapapun jamaah yang ingin menanyakan, nanti Ustadz Adhan bisa langsung menjawab, entah baik di grup WA atau di by Japri ke jamaahnya langsung juga bisa. Mungkin seperti itu Ustadz Adhan. Karena saya lihat kadang ada jamaah yang mungkin mau tanya tapi malu. Jadi kalau bisa Ustadz Adhan di grup WA bisa menawarkan bagi jamaah yang ingin menanyakan terkait entah itu rukun atau teknis apa namanya umroh atau bagaimanapun, nanti
bisa kita jawab langsung. Seperti itu Ustaz Adhan ya. Oke, baik. Terima kasih atas sarannya Ustaz Ajun. Hmm. Dan insya Allah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti saya umumkan di grup, ya bagi siapapun calon jamaah, calon tamu Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin bertanya berkaitan dengan umroh atau berkaitan dengan yang lainnya, ya silakan bisa japri atau langsung bisa tanya di grup. Ya, kita ramaikan grup kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan menge-share sesuatu yang bermanfaat. Ya, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, kita baiknya kita membaca doa dulu supaya majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran semua dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kesalahan itu datang dari kami pribadi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Terima kasih kasih banyak. Ustaz Dadan. Oke, monggo. Yuk Bapak Ibu. Oh, nggih.